Selamat datang bersama saya Julfian Ismana SPD dari SMP N1 Atap 7 Cibeber dalam media belajar matematika dengan menggunakan GeoGebra. Kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri, di mana transformasi geometri ini merupakan pemindahan objek bidang datar dari tempat asal ke tempat yang lain. Terdapat 4 bentuk transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi, kedua adalah rotasi, ketiga refleksi, dan yang keempat adalah dilatasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai translasi. Translasi atau pergeseran adalah bentuk transformasi untuk memindahkan suatu objek pada bidang datar dengan jarak dan arah tertentu. Panjang jarak dan arah pada translasi dinyatakan oleh vektor AB atau pasangan berurut AB. Titik P, Y ditranslasikan oleh T, itu sama dengan AB, artinya titik P, Y dipetakan ke titik P aksen, di mana koordinat titik P aksen adalah X aksen, Y aksen. X aksen di sini ini sama dengan X ditambah A, dan Y aksen adalah Y ditambah B. Dengan menggunakan GeoGebra, kita akan lebih mudah membuat translasi pada satu titik atau bidang datar. Misalkan kita memiliki bidang datar segitiga ABC yang mau ditranslasikan, kita tinggal pilih yang mau ditranslasikan, kita pilih translasinya, translasi objeknya, kita tinggal pilih translasi objek. Misalkan kita translasikan ke negatif 2, 1. Maka hasilnya akan seperti ini, hasil pergeseran. Bentuk transformasi geometri yang kedua adalah rotasi. Rotasi adalah bentuk transformasi geometri untuk memindahkan objek dengan cara pemutaran. Di sini ada titik koordinat, misalkan titik koordinat AB, ini akan diputar berlawanan dengan arah jarum jam 90 derajat. Maka hasil koordinat titik bayangnya adalah negatif B, A. Dan yang kedua misalkan titik AB, titik asal, diputar searah dengan jarum jam 90 derajat. Maka koordinat titik bayangnya B, negatif A. Begitu juga kalau misalkan koordinat titik asal A, B diputar searah atau berlawanan dengan jarum jam sebesar 180 derajat, maka koordinat titik bayangnya adalah negatif A, negatif B. Ada juga dengan cara matrik. Tapi untuk GeoGebra ini akan lebih mudah, karena misalkan ketika kita mau membahas dengan cara GeoGebra ini, kita tinggal mengklik toolbar. Misalkan di sini ada segitiga ABC, di mana titik koordinat A 3,1, B 5,2, dan C 4,5. Kita akan rotasikan. Kita ambil, kita pilih rotasinya. Ini titik rotasinya. Ya, misalkan ada segitiga ABC ini, kita akan rotasikan
melalui titik 0,0. Kita tinggal memasukkan sudutnya 90 derajat misalkan berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan langsung terbentuk, yaitu A aksen koordinatnya negatif 1,3, B aksen negatif 2,5, dan C aksen negatif 5,4. Begitu juga kalau misalkan kita mau merotasikan segitiga ABC ini melalui titik 0,0 sebesar 90 derajat tapi searah dengan jarum jam atau negatif 90 derajat, maka hasilnya akan ada di kuadran keempat kalau memang misalkan bidangnya itu ada di kuadran 1. Dan ini hasilnya. Dan begitu juga kalau misalkan kita mau putar segitiga ABC ini terhadap titik 0,0 misalkan 180 derajat. Kita masukkan 180 derajat, mau searah jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita secara manual mungkin kita lebih mudah menggunakan sudut-sudut yang 90 derajat atau 180 derajat. Tetapi kalau untuk GeoGebra ini kita bisa memutarkan atau merotasikan melalui 0,0 titik pusatnya. Ini sembarang misalkan kita 35 derajat, maka hasilnya akan terlihat langsung seperti itu. Itu untuk rotasi. Berikutnya yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah bentuk transformasi geometri yang memindahkan objek menjadi bayangan seperti di depan cermin. Ya, ini ada bentuk matriknya. Ya, jadi tinggal mengkalikan titik yang dicerminkan. Dan ini untuk cara pemetaannya. Kalau percerminan terhadap sumbu X, jadi X Y, hasilnya adalah X, negatif Y. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya yang berubah. Yang tadinya positif jadi negatif atau negatif menjadi positif. Begitu juga untuk pencerminan terhadap sumbu Y, yang berubahnya adalah nilai X-nya. Yang tadinya X-nya positif menjadi negatif atau tadi X-nya negatif jadi positif. Pencerminan terhadap pusat O atau 0,0 ini tandanya berubah. Tandanya berubah kedua-duanya. Adapun untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ini berubah tempat ya kedudukannya, nilai X-nya menjadi nilai Y, nilai Y-nya menjadi nilai X. Begitu juga untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, perubahan tempat tapi tandanya juga berubah. Nah, adapun untuk menggunakan GeoGebra, ini kita tinggal memasukkan perintah-perintahnya seperti di sini. Di sini ada segitiga. Misalkan segitiga ini mau kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi kita tinggal memilih refleksinya, bidang yang mau kita cerminkan misalkan terhadap sumbu X. Maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga kalau misalkan ketika kita mau mencerminkan terhadap sumbu Y, maka bidangnya kita pilih, terhadap sumbu Y kita atau garis Y-nya kita diklik juga. Maka hasilnya juga akan terlihat pada gambar. Dan apabila misalkan ketika kita mau memasukkan atau mencerminkan garis atau bidang atau titik terhadap Y sama dengan X, maka kita harus buat dulu garis Y sama dengan X. Misalkan seperti itu. Misalkan kita mau cerminkan terhadap garis ini, bidang segitiga ABC ini. Kita tinggal pilih
bidangnya. Ya, terus kita klik garis Y sama dengan X-nya, maka akan terjadi seperti ini. Ini adalah garis yang hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X. Begitu juga kalau misalkan ketika kita mau membuat hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, kita buat dulu garisnya. Maka hasil pencerminannya adalah kita pilih objeknya, kita cari refleksi, ya, refleksinya kita pilih, baru kita klik sumbunya ini atau garis Y sama dengan negatif X-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Dan ini adalah salah satu cara mempermudah atau cara termudah di dalam penggunaan GeoGebra. Atau kita akan cerminkan misalkan pada bidang ini pada titik 0,0, pada titik 0,0, maka kita akan mendapatkan hasil juga sebenarnya. Seperti itu. Jadi tinggal mungkin akan gambarnya akan jadi tinggal kita lihat saja seperti itu. Sekarang kita akan buat titik di sini. Kita akan cerminkan seperti itu. Kalau 0,0 di sini akan terbalik nilainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah transformasi geometri dengan dilatasi. Bahwa dilatasi ini adalah bentuk transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil objek tanpa mengubah bentuk objek tersebut. Melakukan dilatasi diperlukan pusat dilatasinya dan faktor pengali atau skala. Jika skalanya lebih dari 1, maka pasti bentuknya akan diperbesar. Sebaliknya, jika skalanya kurang dari 1, maka objeknya pasti akan diperkecil. Nah, seperti ini jadi tergantung kepada skalanya atau skalanya. Adapun dalam bentuk dengan cara menggunakan GeoGebra, ini GeoGebra sangat lengkap sekali untuk transformasi geometri. Jadi kita tinggal lihat, misalkan bidang ini mau kita dilatasikan, kita ambil dilatasinya bidang ini terhadap garis ini, misalkan saya tinggal faktornya tinggal kita lihat saja, faktornya kita tinggal lihat saja. Misalkan kita tinggal masukkan 2, maka ini pasti si objeknya itu akan diperbesar. Nah, ini akan diperbesar. Kalau kita perhatikan, ini objeknya akan diperbesar 2 kali dari segitiga awal ini. Ya, mungkin itu saja mengenai transformasi geometri dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat.